nama Bawaslu Republik Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa dan jajaran perangkat desa serta warga Desa Sekapu ini yang sudah berkenan dan sudah mau menjadikan desanya sebagai desa percontohan desa anti politik uang. Ini sudah banyak sekali di daerah-daerah lain. Bagian dari upaya kita semakin menyehatkan proses pilkada kita. Tidak percaya adanya COVID boleh, tapi tolong hargai orang yang masih percaya. Karena kalau kita habis berhubungan, ketemu orang yang katakanlah naudzubillah mendalik, kemudian positif, grogi juga Pak. Pilkada ini dilakukan insyaallah tidak mudah, tapi bisa kita hindari mafsadat, kerusakannya dengan cara patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak dalam banyak hal. Sambil berdoa semoga kita senantiasa sehat, pilkada berjalan baik, kesehatan kita terjaga dengan baik, tidak ada klaster pilkada, semua sehat, pilkadanya sehat, pengawasnya sehat, calonnya sehat, pemilihnya sehat, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jawa Timur dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik berkenan untuk mendampingi. Selamat datang kepada Nabi Muhammad. Divisi Pengawasan dan Ya
وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ما دعا لله صلوا على النبي محمد. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Afifuddin, pimpinan kami dari Bawaslu Republik Indonesia, luar biasa pagi sampai sore ini masih bersama kita. Patut kita apresiasi semangatnya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Afif. Yang saya hormati juga dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ada Pak Ang Kunaifi. Siapa perintahnya terus? Pak Ikhwan, selamat datang, karena katanya tadi nggak pernah ke Gresik. Nah ini saya ajak istigi Pak. Sahabat-sahabat saya, pimpinan Bawaslu Kabupaten Gresik, ada Pak Maslukin, Bu Rofa'a, Pak Jamari, Pak Nadori, Bu Wasek, Lika, dan staf. Yang saya hormati Bapak Kades Halim. Motor suwun Pak, sudah dikasih kesempatan untuk ikut meramaikan stigi ini. Saya yakin semangat Bapak ketika kita ngobrol ngopi, saya jadi terinspirasi. Ketika ada kabar Pak Afif mau hadir ke Gresik, mau nggak mau Pak Afif harus ngincipi kopinya Stigi atau ceritanya Stigi yang luar biasa ini. Yang saya hormati juga Ketua dan juga anggota Panwascam se-Kabupaten Gresik bersama BKD-nya. Perlu diketahui kemarin hanya Panwascam Pak, tapi berhubung ada Pak Afif dan Pak mau ke sini, PKD sekitar sini protes, kepingin hadir, kepingin melihat dari dekat. Pak Afif sama Pak Ang atau Pak Ikhwan katanya kepingin melihat Pak Afif itu sering yang di story-nya, kepingin tahu sendiri, makanya hadir di sini Pak. Luar biasa semangat. Jadi saya sangat berharap sore ini di sini nanti apa yang disampaikan Pak Afifuddin insya Allah menambah semangat kita untuk mengawasi sisa tahapan kampanye ini. Jadi sahabat-sahabat, tetap kemarin tugas-tugas kita menjaga protokoler, hari ini tunjukkan duduk kita meskipun 150 tetap menjaga protokol kesehatan. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadikan kita bisa berorganisasi, bisa berkehidupan, bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran beliau. Terima kasih kepada Pak Afifuddin sekali lagi bahwa momen ini di Stigi ini kami ingin menunjukkan Gresik bahwa alasan kami kenapa harus di sini, kenapa harus di Desa Sekapuk, kenapa harus di Stigi terkait desa anti money politik. Perlu diketahui bahwa kami sebelum pandemi sudah membentuk desa pengawasan desa anti money politik
hampir di sekitar 30 desa. Dan hari ini setelah pandemi, mau nggak mau bahwa stigi harus kita jadikan itu. Karena apa? Ketika kita beberapa kali ngobrol dengan Pak Kades, kita tahu ternyata ketika desa itu bangkit perekonomiannya, maka tidak ada warga desa yang bingung mencari pekerjaan. Mereka sudah sibuk dengan pekerjaan dan tidak memikirkan yang namanya mencari pemimpin itu dapat berapa tidak. Luar biasa stigi ini, maka tidak salah kita jadikan stigi sebagai desa anti money politik. Perlu diketahui juga bahwa di stigi ini kapan-kapannya sudah berjalan 28 kali kalau nggak salah. Benar atau tidak bahwa tim kampanye sampai paslon detik ini tidak ada yang melakukan kampanye di desa Sekapu ini? Nggak tahu kenapa. Desa-desa sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-alim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wis cocok sama MC-nya kan? Waduh bisa ngaji nih. Yang sama-sama kita hormati, saya ingin mengucapkan salam hormat takdim saya tidak seperti biasanya. Saya ingin lebih dahulu menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Abdul Halim, dan seluruh perangkat desa, jajaran pengawas desa yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Dibalik Pak, Kepala Desa lebih dulu. Yang sama-sama kita hormati anggota Bawaslu Jawa Timur, Pak Aang, Pak Ikhwan, kemudian Ketua Bawaslu Gresik, Mas Imron, dan juga jajaran pimpinan Bawaslu, Ibu Kersek, dan jajaran sekretariat. Yang saya banggakan, saya sayangi, saya cintai jajaran pengawas kecamatan terundang, jajaran pengawas desa kelurahan yang kata Ketua Bawaslu Gresik tadi yang minta diundang. Karena begini Pak Kepala Desa, saya ini setiap mau ke tempat acara selalu saya tanya, kenapa saya harus datang ke sana? Kalau dianggap misalnya nih ya diundang keluar kota cuma satu acara, saya tolak. Ngapain saya ke sana? Apa yang membuat saya harus ke sana? Ya kira-kira itu. Nah ini nanti kita akan sampai ke sana. Kita santai saja ya Bapak Ibu sekalian. Pastinya saya senang bisa silaturahim pada sore yang baik ini. Menurut Pak Kepala Desa, Pak Abdul Halim, kirang sonten Mas. Nek sonten ini saya kata lampu-lampu. Tapi enggak apa-apa. Tadi soalnya agak cepat memang perjalanan. Nggak ngatasi itu Pak. Avanza nggak ngatasi Pak, kalah dengan mobil dinas desa nih loh Pak. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencurahkan rahmat, hidayah, inayahnya sehingga pada sore yang baik ini, terutama saya, meskipun rumah saya aslinya tidak jauh dari sini Pak, saya orang Sidoarjo Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, tapi sejak SMP sudah tidak di Sidoarjo. Alhamdulillah setelah bertahun-tahun saya tidak ke Gresik. Seingat saya sudah lama sekali. Kalaupun ke Gresik kemarin ke apa itu tempat percetakan surat-suara. Sudah lama juga tidak ziarah. Apalagi ke desa Sekapu. Jadi begitu saya tadi diceritain banyak hal oleh Pak Kepala Desa, saya langsung googling. Salah satu berita yang saya tangkap, sesekali sosok ini membenarkan posisi duduknya menghadap kamera. Kadang-kadang suaranya terdengar lembut, kadang-kadang terlihat semangat. Itulah sosok Abdul Halim. 2,5 tahun memimpin menjadikan desa Sekapuk sebagai desa miliarder.
Sudah saya googling Pak semuanya. Begitu kita tulis Sekapuk Gresik, fotonya Pak Abdul Halim Mutu kabeh Pak. Asli itu. Luar biasa. Ternyata saya dapat patungnya di sini. Yang nggak kuat jenggot naganya itu loh Pak. Ini kiring sakti ini gitu. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah menunjukkan kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang penuh keberkahan dengan iman Islam kita, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah di forum yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala Desa, jajaran pengawas kecamatan, jajaran pengawas desa kelurahan yang saya hormati, saya sekitar sebulan atau 2 minggu yang lalu datang ke desa wisata, sebutannya Nepal Van Java, posisinya di Magelang. Kalau Bapak Ibu sekalian googling sekarang, di situ ada namanya Dusun Butuh. Di situ ada desa pengawasan sekitar setahun yang lalu. Jadi mirip, ini desa anti politik uang, di sana desa pengawasan. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, tentu tidak semenarik desa ini. Saya ingin cerita kenapa? Karena kalau di sana setelah jadi desa pengawasan, desa ini kemudian viral di banyak media. Salah satunya itu yang memviralkan teman-teman pengawas. Setahun setelah itu banyak sekali wisatawan datang. Di antara sebabnya diakui oleh kepala dusun itu karena menjadi desa pengawasan sehingga viral. Jadi ini desa di perbukitan, pokoknya menggos-menggos sampai atas tuh Pak. Saya ketemu kepala dusunnya. Dan hari ini saya mendengarkan luar biasa, agak minder tadi setelah saya mendengarkan cerita sebelum kegiatan ini. Apa yang sudah dilakukan Pak Abdul Halim sebagai kepala desa dengan jajarannya untuk membangkitkan desa ini dari yang tadi katanya desa tertinggal, desa miskin menjadi desa miliarder, dari yang kemudian perangkatnya atau pegawai BUMDes-nya atau apa itu yang digaji 400.000 menjadi 3.800.000 atau 3.200.000, semua terbekas di saya. Bagaimana pemerintahan desa punya mobil dinas, Alpan kalah provinsi, kalah Bawaslu kabupaten Pak, Bawaslu RI lo kalah mobil dinas. Ini luar biasa. Jadi ini semua sebenarnya adalah satu tadi, soal kemampuan dan soal kemauan. Kalau kita lihat bagaimana usaha Pak Kepala Desa tadi, tentunya dengan segenap masyarakat, membangkitkan ekonomi desa, membangkitkan kewirausahaan dan seterusnya, termasuk pariwisata desa ini. Stigi ya. Stigi ini yang sekarang jadi luar biasa. Kemarin Pak Ang bilang nanti akan ada pengawasan desa peluncuran peresmian desa pengawasan. Saya bilang Jawa Timur ini kan selama ini belum ada desa pengawasan, saya mau resmikan. Belum ada. Saya tidak akan meresmikan tempat yang biasa-biasa saja. Dan untuk Jawa Timur, Sekapuk ini desa pertama saya datangi. Karena cerita-cerita baik, karena kisah-kisah inspiratif tadi. Saya yakin berdikarinya kemauan keras semua kita itu membuat kita semakin terhormat, kita semakin bermartabat, pada saatnya kita semakin berwibawa. Apa yang tadi saya sampaikan Pak Abdul Halim menurut saya penting. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pada konteks yang lain saya ingin mengungkapkan begini. Tidak ada ajaran agama apapun yang membenarkan proses pemilihan kepala daerah, termasuk kepala desa. Itu dibolehkan jika dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, curang, politik uang, dan seterusnya. Mau agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sama, bersepakat bahwa pemilihan pemimpin, kepala
daerah, kepala desa yang dilakukan secara langsung itu harus dilakukan dengan prinsip-prinsip jujur, adil, amanah, dan seterusnya. Ini semangat dasar, Pak. Termasuk kenapa kita punya inisiatif yang namanya Desa Anti Politik Uang. Politik uang itu bukan sedekah. Politik uang itu bukan amal jariah. Orang boleh membantu, tapi motivasinya harus benar-benar benar. Orang boleh memberi uang, tapi bukan untuk alasan memilih seseorang dalam proses pemilihan kepala daerah. Nah, ini penting. Jujur, tidak hanya masyarakat pemilih di bawah yang potensial menerima ini, tapi semua kita. Tapi kalau kita membentengi diri kita sudah berdikari, kita sudah selesai dengan mindset kita bahwa harus ada cara pikir yang kita kembangkan. Memilih pemimpin tidak boleh itu sok-sokan pakai duit, nggak boleh. Nah, kalau itu selesai, Pak, selesai. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung, Pak, kalau kita dikasih uang 100.000 untuk memilih orang dalam masa 5 tahun, dihitung satu hari itu berapa jam, dihitung satu hari itu berapa, 1 tahun itu berapa hari, 1 bulan berapa hari, dan seterusnya. Itu rata-rata, Pak, kalau kita 100.000 per harinya sekitar uang itu 55 perak. Kalau 55 perak dikasih kita tiap hari, nggak tambah sugih, Pak. Dikasih kita nggak membuat kaya, hilang uang itu nggak membuat kita miskin. Gitu. Kehilangan 55 rupiah per hari, kita nggak akan jadi miskin. Dapat 55 rupiah per hari, nggak akan jadi kaya. Jadi tidak ada alasan apapun yang membenarkan bahwa politik uang itu akan membuat kita kaya. Menyesal, Pak. Maka kalau ada orang memilih atas dasar dikasih uang, besok lusa dan seterusnya, Bapak yang terpilih, ini jalan desa udah rusak, bagaimana untuk segera bisa dibangun? Lah, apa tak bangun? Kan sampai milih aku tak bayar. Kan nggak bisa. Lebih baik kita beragenda secara programatik. Apa yang bisa dilakukan para calon kepala daerah untuk membangun desa Sekapu ini? Apa yang bisa dilakukan para kepala daerah untuk membangun pendidikan, pariwisata, dan seterusnya? Itu malah bagus, transaksi gagasan. Inilah yang disebut visi misi, bukan gizi. Visi misi ini menjadi penting. Alasan kita menjadikan desa-desa banyak di luar Jawa juga, Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari untuk menjaga kualitas pemimpin yang terpilih. Saya kok berhusnuzon dan asumsi saya insya Allah benar. Pak Abdul Halim misalnya, kenapa melakukan ini dalam konteks membangun desa? Pasti ini dilakukan dengan hati, semangat yang luar biasa. Bisa jadi karena ketika proses pemilihan kepala desanya juga tidak menganut itu apa yang disebut politik uang. Memberikan contoh lebih penting daripada dikhutbah-khutbahkan terus, Pak. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Rotok pantes ono kopiai Arab-Arab iki, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bawaslu ini, Pak Abdul Halim, lembaga yang bertugas mengawasi pemilu. Di Indonesia lah lembaga penyelenggara pemilu ini ada 3. Di negara lain rata-rata cuma 1, namanya KPU atau Election Management Body. Kalau di Indonesia ada KPU, ada Bawaslu pengawas. Di banyak negara lain, pengawas ini dinamakan atau satu bagian, satu divisi di bawah KPU-nya. Kemudian ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 3 lembaga ini satu kesatuan penyelenggara pemilu. KPU tugasnya menyiapkan teknisnya, Bawaslu tugasnya mengawasi prosesnya, DKPP tugasnya mengawasi etika penyelenggaranya. Lalu Pak Ikhwan, Pak Aan, Pak Imron terima duit untuk membantu seorang bisa dipecat oleh DKPP. Tidak harus melalui jalur pidana, tapi etik bisa dipecat. Jadi DKPP ini malaikat pencabut SK.
Kalau teman-teman kecamatan, malaikat pencabut SK-nya itu kabupaten. Kalau ada praktek aneh-aneh, kabupaten. Tahun 2014 Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya punya kesempatan ke Afghanistan. Negara yang waktu itu saya bayangkan luar biasa, tapi kondisinya perang. Nyampe di sana saya foto itu Nambur, KPU Afghanistan, ditangkap sesama polisi. Hari pertama belum 24 jam sudah ditangkap polisi. Tidak boleh mutu-mutu. Akhirnya saya datang ke TPS. TPS ini semacam, bukan TPS lah ya, kumpulan 9 tenda besar untuk melakukan apa yang disebut dengan recounting, penghitungan ulang. Di sana ada 32 atau 33 provinsi, mirip sama kita, tapi pemilihnya cuma 12 juta. Nah, kira-kira pemilu sudah dilakukan, waktu itu calonnya 2, Abdullah dan Ashraf Ghani. Di sana pemilihannya presiden sendiri, wakil sendiri, ada direktur. Pemilihan presidennya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting untuk menjadi cara pikir kita, kenapa kita mesti bersyukur hidup di Indonesia. Jadi saat itu 12.000 pemilih, 12 juta pemilih Afghanistan. Ini kelamaan apa enggak? Kalau sudah harus diakhiri, angkat tangan, bendera putih, saya turun. Khawatirnya kelamaan. Di Afghanistan itu ada 12 juta pemilih di 32 provinsi. Mereka semua tidak setuju kalau KPU-nya melakukan penghitungan sendiri karena mereka tidak percaya dengan KPU-nya, penyelenggaranya. Bayangkan pemilu atau pemilihan kepala desa lah, terus petugas yang menjadi panitia nggak dipercaya sama pemilih di tingkat desa ini. 5.000-an warga sekampung ini, 3.000 sekian pemilihnya. Terus Pak, tuh kan benar. Sudah kita lacak Pak, meskipun sudah dapat info, kita lacak langsung. Bayangkan 3.000 orang itu nggak percaya terhadap penyelenggara pemilihan kepala desa. Apa yang terjadi? Maka dibentuklah tim yang karena negara antar negara, badan di bawah PBB. Diundanglah ahli-ahli dari luar negeri, ada yang dari Eropa, Amerika dan seterusnya. Masuk itu orang-orang bule, orang-orang kulit hitam, komplit semua di Afghanistan. Ada yang namanya petugas mewakili PBB, ada yang namanya pemantau internasional. Nah, saya termasuk pemantau internasional, belum jadi Bawaslu Pak. Pemantau internasional. Untuk apa? Untuk melegitimasi bahwa proses penghitungannya diawasi oleh pemantau asing. Bayangkan, kedaulatannya di mana? Menentukan surat suara sah tidak sah itu bukan oleh bangsa sendiri, tapi oleh orang lain yang ditunjuk. Ini pun karena warganya tidak percaya terhadap warganya sendiri. Bahaya nggak? Kira-kira beginilah. Inilah yang disebut dengan kepercayaan masyarakat yang sudah hilang, berbahaya. Maka di sini pentingnya ada pengawas. Pengawas pemilu itu harus memastikan bahwa proses pemilunya, pilkadanya berjalan baik, maka dilakukan pengawasan. KPU-nya tidak boleh menganggap Bawaslu ini bagian dari gangguan proses pilkada, tapi bagian dari upaya memastikan kualitas proses, memastikan kualitas hasil. Masalahnya kan kalau partai gak penting prosesnya, yang penting hasilnya menang. Begitu. Bagi Bawaslu gak penting hasilnya, yang penting prosesnya baik. Beda. Tapi alangkah baiknya kalau semua pihak kemudian dalam posisi yang sama. Oke, kita jaga prosesnya dengan baik agar hasilnya juga baik, tidak ada orang mempertanyakan hasil. Kembali ke Afghanistan, wacok kan sekapuk sampai Afghanistan ceritanya. Jadi di sana ini karena orang tidak percaya, jadi saya mau kasih ilustrasi, memilihnya model pemilihan dengan contreng Pak. Masalahnya kan perempuan-perempuan di sana kan nggak boleh keluar bebas, malam hari nggak boleh dan seterusnya. Ceritanya banyak orang diwakili, kadang-kadang satu lipatan isinya 10 surat suara, contrengannya sama. Kalau contrengannya sama, maka kita bikin rumusan.
KPU tentatif ini. Kalau lebih dari 10 dihitung berapa persen gitu dan seterusnya, ribet lah. Karena dugaannya ini orang satu mencoblos lebih banyak lebih dari 1 surat suara. Intinya itu. Dan pesan saya yang terakhir, kenapa penting untuk kita memastikan ini, bersyukur hidup di Indonesia, soal bagaimana kita memposisikan perbedaan beragama, perbedaan bermazhab, perbedaan berbudaya dan seterusnya. Ini penting. Semakin kita sering ke daerah negara-negara lain, semakin kita bersyukur. Kembali ke Afghanistan. Jadi suatu kali saya hampir sebulan di sana. Pokoknya ini ceritanya enak diceritakan, gak enak dilakoni. Asli lah. Jadi kita harus pakai anti peluru. Sore hari pertama saya datang sekitar pagi, hari pertama itu tawuran Pak, tim sukses. Aduh mati awak dewi. Sudah begitu pikiran saya. Asli nih. Waduh gimana? Untuk selamat lari nggak jelas kita lari mau. Saya bersama dengan penerjemah. Di sana bahasanya bahasa Urdu. Tulisannya itu pegon Pak. Jelek-jelek gini kan kita bisa baca pegon Pak. Jadi kotak suara itu tulisannya Arab, tapi ya misalnya skapuk gitu kan kita tahu, TPS 5 gitu kan tahu, Lofi kan 5 kan begitu, Lofi. Nah ketika saya bisa baca, dia penerjemah saya pakai bahasa Inggris, ini TPS 5, dia bingung, kok kamu tahu? Kamu bisa baca? Bisa. Baru dia nanya, apakah kamu muslim? Muslim. Ya. Dia nanya, kamu dari mana? Indonesia. Loh Pak, kita ini kadang merasa Indonesia terkenal. Kalau saya kenal Pak, ada gawat ini. Bohongan. Saya tanya terus, kamu tahu Bali nggak? Oh tahu, cuman saya belum ke sana. Aku pengen ke sana. Katanya gunungnya banyak, pantainya banyak. Bahasanya gitulah. Mountain beaches, nah kayak gitu. Kira-kira bahasa Inggrisnya ya bisa lah dikit-dikit Pak. Nah dia nanya, apakah di Indonesia barang Islam? Wala, Indonesia ini paling banyak penduduk muslim sedunia. Nah 12 juta se-Afghanistan, yang Indonesia provinsi. Jawa Timur aja bisa 2 kali lipat kan. Nah di sini letak kita bersyukur. Saya ini cerita, jangan dipahami lebih. Ini untuk bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia. Karena pilkada ini kalau kita nggak hati-hati mengelola Pak, potensinya kita berantem. Duluran sesaat pisah gara-gara urusan pilkada. Live group segala macam kakean Pak, zaman 0102 kemarin itu nggak karu-karuan. Majelis taklim segala macam bubar gara-gara itu. Nah ini jangan sampai terjadi, apalagi di Gresik ini kan kota santri segala macam, janganlah. Dan di sana itu Pak, saya itu ketika kita tanya, kamu muslim apa bukan? Muslim? Waduh. Pertanyaan kedua ini nggak serius, nggak menarik. Meskipun di sini kadang ada, tapi nggak seperti yang saya rasakan di sana. Dia bertanya golongan kita, golongan keagamaan. Saya tidak akan perjelas lah. Saya bukan NU Muhammadiyah, bukan. Pokoknya ditanya lah. Suatu kali saya tanya, jadi setelah kenalan dia akan menjelaskan mana gitu, kamu Sunni apa Syiah? Ini hanya dialeknya ya. Begitu saya menjawab menjadi bagian dari apa yang dia ikuti, dia merasakan ini kawan saya, dipeluk-peluk kita Pak. Bapak Ibu harus tahu, kaum Nabi Lut yang liwat homo itu ada satu provinsi sana isinya homo semua Pak. Banyak. Wongnya ganteng-ganteng, lanang, ya. Nah begitu saya bilang begitu, nah suatu ketika yang lain saya ketemu dengan orang lain Pak, sama pertanyaannya. Jadi saya berkesimpulan penonjolan identitas ini kadang kalau nggak kita kelola, inilah sumber malapetaka, makanya perang terus. Nah inilah yang terjadi di banyak negara Timur Tengah. Bagaimana pemahaman kita atas segala sesuatu, keagamaan dan seterusnya,
Itu selalu dipahami yang benar kanan jauh, yang kiri salah, atau sebaliknya, yang kiri benar, yang kanan salah. Seakan-akan tidak ada pemahaman bahwa kebenaran itu ada di sisi tengah. Iktisadi, tawasud, ta'adul, tawasud. Ini kekhasan Islam Indonesia. Bagaimana perbedaan itu bisa didialogkan. Selalu ada yang bisa dimusyawarahkan, selalu ada yang dicarikan jalan keluar. Kalau saya sering bercanda begini, semuanya bisa ditawar kecuali NKRI. NKRI harga mati kan, lainnya bisa ditawar. Artinya kebenaran, proses-proses ini bisa kita lakukan musyawarah dan lain-lain. Jadi pesan ini semua menurut saya Bapak Ibu sekalian, pilkada ini kan proses pemilihan kepala daerah. Yang namanya pemilihan kepala daerah, menang 1000 suara dengan menang 2 atau 3 suara sama Pak. Tidak ada juara 2, juara 3 dalam pilkada, nggak ada. Dicari cuma juara 1. Beda dengan kalau kita lomba atau kuliah sekolah, satu juara kelas 1, 2, 3 sama-sama dapat piala. Pilkada enggak Pak, kalah ya kalah. Makanya di situ ada potensi orang melakukan banyak kecurangan. Nah, harapan saya dengan memposisikan deklarasi Desa Sekapu ini sebagai desa anti politik uang, harapan saya desa ini menjadi desa percontohan, desa yang benar-benar warganya berdikari, sebagaimana disampaikan kepala desa, kuat secara ekonomi, kuat secara mental. Tidak semua Pak orang banyak duitnya itu tidak kepingin duit itu ya enggak. Maka kita harus kuat secara mental dan ya cara pandang kita, bagaimana menjaga kewibawaan desa ini, apa yang harus dilakukan warganya dan seterusnya. Kalau berkaca dari apa yang dilakukan jajaran kepala desa, perangkat desa bersama masyarakat, saya kok yakin desa ini akan benar-benar menjadi desa percontohan, desa anti politik uang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, atas nama Bawaslu Republik Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Desa dan jajaran perangkat desa serta warga Desa Sekapu ini yang sudah berkenan dan sudah mau menjadikan desanya sebagai desa percontohan, desa anti politik uang. Ini sudah banyak sekali di daerah-daerah lain. Bagian dari upaya kita semakin menyehatkan proses pilkada kita. Terima kasih juga kepada jajaran pengawas desa kelurahan, jajaran Panwaslu kecamatan, jajaran Bawaslu Kabupaten Gresik dan juga Bawaslu Jawa Timur. Insya Allah dengan niatan baik dan tanpa ada apapun yang membebani kita, pilkada di Gresik kita harapkan menjadi pilkada yang baik, prosesnya baik, hasilnya baik. Dan terakhir saya ingin menyampaikan kepada jajaran pengawas baik di kecamatan maupun kelurahan, pilkada ini kita lakukan di saat yang tidak gampang, di saat wabah. Bapak Ibu boleh tidak percaya adanya COVID, boleh, tapi tolong hargai orang yang masih percaya. Karena kalau kita habis berhubungan ketemu orang yang katakanlah naudzubillah dalik kemudian positif, grogi juga Pak. Ini kejadian sama saya, satu kejadian habis simulasi proses di TPS, saya bersama Ketua KPU Mas Arief, persis kanan kiri, berempat lainnya, intinya 2 positif 2 negatif. Artinya kita harus tes. Waduh grogi Pak, nunggu hasil ini bagaimana nih, 14 hari gak kemana-mana kalau kita nggak tahu juga ini sakitnya seperti apa. Terakhir Bapak Ibu sekalian, jika di luar rumah kita ada hujan, kita tidak bisa menghentikan hujan. Ya mungkin macam-macam kayak Mas Imron ini mendung, waduh wis lahir emang bengi ya gak hujan, asal ada usaha ya. Tapi begitu hujan Pak, belum tentu kita bisa menghentikan wabah ini. Begitu Allah punya ketentuan. Tapi kita bisa menghindari dampak dari basahnya kena air hujan. Banyak cara. Bisa di rumah,
Bisa keluar rumah pakai payung, pakai jas hujan, atau pakai naik mobil Alphardnya Pemdes. Contoh, orang hujanan. Artinya kalau di luar hujan meminimalisir bagaimana kita tidak basah, banyak cara. Pilkada ini dilakukan insya Allah tidak mudah, tapi bisa kita hindari mafsadat, kerusakannya dengan cara patuhi protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker, dan juga jaga jarak dalam banyak hal. Sambil berdoa semoga kita senantiasa sehat, pilkada berjalan baik, kesehatan kita terjaga dengan baik, tidak ada klaster pilkada, semua sehat, pilkadanya sehat, pengawasnya sehat, calonnya sehat, pemilihnya sehat, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kata-kata yang dianggap kurang berkenan, mohon maaf juga jika ini tidak seperti pengawasan kayak pengajian. Terima kasih Pak Kepala Desa, Pak Abdul Halim, sekali lagi terima kasih atas waktu yang luar biasa ini. Saya bolak-balik lihat sana itu langsung noleh lagi cepatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Muhammad Afifuddin tidak meninggalkan tempat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pengukuhan desa anti politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik tahun 2020 kepada Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI untuk berkenan mengukuhkan desa anti politik uang, dan dimohon kepada anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik, dan Kepala Desa Sekapu berkenan mendampingi untuk penabuhan gong. Izin Pak, kalau bisa kita kumpul 5 kali ya. Dilanjutkan dengan penandatangan piagam desa anti politik uang. Dimohon kepada anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Bapak Aang Kunaifi SH MH, Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik Bapak Muhammad Imran Syarif STNI untuk mengikuti penandatangan piagam pengukuhan secara bergantian. Selanjutnya penyerahan piagam pengukuhan desa anti politik uang oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada Kepala Desa Sekapu, dan dimohon anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik berkenan untuk mendampingi. Dari pusat, provinsi dan juga Gresik benar-benar
tidak hanya saya pribadi sebagai kepala desa, akan tetapi seluruh masyarakat Sekapuk benar-benar 100% sadar dengan penolakan politik uang. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, saya terima dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada panitia penyelenggara dan juga Panwaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten. Estu saya tidak nyangka, saya tidak ngira kalau itu desa saya yang ditunjuk, tapi dengan keadaan yang sebenarnya ternyata memang betul-betul Sekapuk yang ditunjuk. Makanya tadi sempat bengong, Pak, ini Sekapuk ini tempat atau justru ternyata Sekapuk. Jadi mohon untuk Pak Sekdes dan juga kasih kaur pemerintahan desa Sekapuk beserta Pok Darwis atau manajemen Setigi mengabarkan kabar baik ini. Jadi pantaskan diri Anda sebagai orang terbaik, warga negara terbaik, tolak money politik. Jadi saya rasa itu, terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.